Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat ma'asalam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat. Semoga kita adalah salah satu umat beliau yang istiqomah mengikuti jejaknya hingga akhir hayat. Apa kabar solih dan solihah yang mencintai Allah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum Bu Guru Yulia memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah agar ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat dan niatkan belajar karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Artinya, ya Allah, berikanlah aku rezeki ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahami dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 164 dikatakan, dan Allah telah tebarkan di dalamnya berbagai macam binatang, persebaran angin dan awan yang dikendalikan melalui langit dan bumi. Sungguh itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Solih dan solihah, Ibu Guru telah mempunyai 2 kertas origami. Kertas origami ini akan Ibu buat menjadi bunga tulip. Warna merah untuk bunga dan warna coklat untuk batang. Sekarang kita buat bunganya terlebih dahulu ya. Caranya adalah lipat kertas menjadi 2 bagian sama besar. Lipat kertas menjadi segitiga. Lipat menjadi segitiga sesuai dengan lipatan yang telah dibentuk. Agar bunga mawar bisa berkembang, maka bunga mawar ini ditiup. Setelah itu, dilipat bagian pinggirnya menjadi 4 bagian. Dalam tumbuhan sangat berpengaruh sekali dengan cuaca. Jika musim hujan, maka tumbuhan ini akan terlihat lebih segar dan hijau. Tetapi jika musim kemarau, maka tumbuhan itu kebanyakan akan berubah menjadi coklat karena kekeringan. Solih dan solihah, Masya Allah, kebesaran Allah itu sangat luar biasa. Allah lah yang mengatur pergantian cuaca. Maka dari itu, marilah kita selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian cuaca. Yang kedua, siswa dapat mengetahui macam-macam cuaca. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui jenis-jenis awan. Yang keempat, siswa dapat mengetahui manfaat cuaca bagi manusia. Solih dan solihah, coba perhatikan udara hari ini. Apakah kalian merasa kepanasan? Atau bahkan kalian merasa kedinginan? Keadaan suatu udara yang terjadi pada suatu tempat dalam waktu yang singkat disebut cuaca. Jadi, cuaca dapat berubah dengan sangat cepat. Ada 4 jenis cuaca di Indonesia. Pertama, cerah.
Kedua, cerah berawan. Ketiga, mendung. Keempat, hujan. Cuaca yang pertama yaitu cuaca cerah. Ciri-cirinya adalah pertama, pada saat cuaca cerah, sinar matahari terasa terik karena tidak ada awan. Kedua, udara terasa kering karena sedikit uap air di udara. Ketiga, suhu udara saat cuaca cerah tidak terlalu tinggi. Keempat, cuaca cerah biasanya merupakan tanda tidak ada hujan. Kedua, yaitu cuaca cerah berawan. Ciri-cirinya adalah cuaca berawan terjadi pada saat sinar matahari tertutup oleh awan. Pada cuaca seperti ini, bisa melakukan permainan yang dilakukan di halaman rumah seperti bermain engklek atau lompat tali. Kalau kalian, permainan apa yang biasa dilakukan saat cuaca cerah seperti ini? Yang ketiga, yaitu cuaca mendung. Umumnya, awan mendung merupakan bertanda hujan akan segera turun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar berdoa ketika melihat awan mendung agar terhindar dari musibah. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bihi. Artinya, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang Engkau datangkan bersamanya. Adapun ciri-cirinya cuaca mendung, langit akan berubah menjadi tampak gelap atau mendung. Awan menebal, udara terasa dingin dan cahaya matahari hanya sedikit terpancar. Cuaca seperti ini biasanya menandakan akan turun hujan atau dinamakan cuaca mendung. Salih dan salihah, jika kalian masih berada di luar rumah dan cuaca sudah mendung, maka sebaiknya kalian cepat pulang ke rumah ya, karena cuaca mendung akan menandakan turun hujan. Siapa yang mau bernyanyi bersama Bu Guru? Adakah yang sudah hafal lagu Tik 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 Bunyi Hujan? Jika sudah ada yang hafal, kita nyanyi bersama yuk. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ya, sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan tadi, maka cuaca yang keempat adalah hujan. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah ketika turun hujan, maka kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Amin. Cuaca hujan adalah ketika tetesan-tetesan air jatuh ke bumi, udara terasa dingin, dan sinar matahari tertutup oleh awan. Pada saat cuaca hujan, seperti lagu lirik tadi, coba kalian lihat halaman rumahnya basah kan? Pada saat hujan, ketika melakukan kegiatan di luar rumah, orang-orang memakai jas hujan atau payung. Namun, biasanya orang-orang lebih banyak melakukan aktivitas di dalam ruangan. Pada saat hujan turun, kalian masih bisa bermain di dalam rumah, seperti bermain boneka, mobil-mobilan, congklak, atau
atau membaca buku cerita. Alhamdulillahirrabbilalamin, sholih dan sholihah. Kalau tadi kalian telah mengetahui pengertian cuaca dan macam-macam cuaca, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis awan. Jenis awan terbagi menjadi 3 sesuai dengan bentuknya. Pertama, awan berbentuk serat atau cirrus. Kedua, awan berbentuk gumpalan atau cumulus. Ketiga, awan berbentuk lapisan atau stratus. Yang pertama, awan berbentuk serat atau cirrus. Ciri-cirinya adalah: pertama, warnanya putih seperti kapas. Kedua, dapat ditembus cahaya matahari. Ketiga, awan tidak akan menandakan turun hujan. Yang kedua, awan berbentuk gumpalan atau cumulus. Ciri-cirinya adalah: pertama, bentuknya gumpalan. Kedua, menandakan cuaca akan panas dan cerah. Awan cumulus ini dapat menggumpal dan berkembang membentuk awan mendung. Awan mendung ini dinamakan cumulonimbus. Yang ketiga, awan berbentuk lapisan atau stratus. Ciri-cirinya adalah: pertama, awannya berwarna kelabu. Kedua, menandakan akan turun hujan rintik atau gerimis. Cuaca mempengaruhi aktivitas atau kegiatan manusia. Bila cuaca buruk, orang akan memilih melakukan aktivitas di dalam rumah. Nah, saat kita mengalami perubahan cuaca, maka kita harus mempersiapkan perlengkapan untuk menghadapi perubahan cuaca tersebut. Yang pertama, mantel atau jas hujan. Yang kedua, payung. Yang ketiga, vitamin. Yang keempat, obat-obatan. Jadi, apa sih manfaat cuaca bagi kehidupan manusia? Baik cuaca cerah, cerah berawan, mendung, atau hujan. Semua cuaca tersebut sangat bermanfaat bagi manusia. Manusia akan merasa senang apabila cuaca tersebut telah datang. Akan tetapi, cuaca yang datang secara berkepanjangan juga dapat menimbulkan kerugian bagi manusia. Cuaca panas yang terus-menerus terjadi menyebabkan kekeringan dan kebakaran. Cuaca hujan yang terus terjadi dapat menyebabkan bencana banjir dan bencana lainnya. Pada intinya, masing-masing cuaca bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pada saat cuaca cerah dan panas, manusia akan lebih leluasa beraktivitas di luar rumah. Sedangkan pada musim hujan, petani akan menanam padi di sawah atau berkebun. Masya Allah, sholih dan sholihah, bagaimana dengan ciptaan Allah? Ciptaan Allah itu sangat luar biasa dan indah sehingga bisa menambah keimanan kita. Sebelum Bu Guru tutup pembelajaran pada hari ini, kita berikan kesimpulan. Cuaca adalah keadaan suatu udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu singkat. Macam-macam cuaca ada 4. Cerah, cerah berawan, hujan, dan mendung. Jenis-jenis awan ada 3. Pertama, awan berbentuk serat
kedua awan berbentuk gumpalan, dan yang ketiga awan berbentuk lapisan. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau, dan aku memohon ampun atas perbuatan yang telah aku perbuat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.